Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi mengenai karangan ilmiah, ilmiah populer dan non ilmiah ya. Jadi untuk materi hari ini tuh sudah masuk ke karya ya. Jadi tentang karya ilmiah, ilmiah populer dan non ilmiah. Saya rasa kalian sudah pernah dengar yang namanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu seperti apa? Ya, tapi kalau ilmiah populer atau semi ilmiah ini mungkin belum pernah dengar. Tapi kalau non ilmiah saya rasa semua juga sudah pasti pernah dengar. Kita langsung saja. Jadi di sini dijelaskan menulis karangan itu adalah kegiatan menulis usulan-usulan yang benar berupa pernyataan tentang fakta dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta dan merupakan pengetahuan. Kita langsung aja ke karangan ilmiah ya. Jadi nama lain dari karangan ilmiah ini adalah karya ilmiah. Karya ilmiah ini ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi dan penulisan yang benar. Salah satu contoh karya ilmiah itu adalah skripsi. Skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3 itu termasuk karya ilmiah. Dia kenapa dikatakan yang menyajikan fakta? Karena yang ada di dalam satu tulisan itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang ada di lapangan. Makanya dia harus melakukan research. Kita harus melakukan penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta apa yang ada di lapangan. Kalau kita tidak melakukan penelitian, maka tidak ada namanya karya ilmiah. Ya, karena apa? Karena dia harus ditulis dengan sistematis. Sistematis itu artinya berurut. Contoh, kalau makalah, dia ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, masuk ke daftar pustaka. Itu sistematis, berurut. Tidak bisa bab 3 duluan baru bab 1, itu tidak boleh. Itu artinya dia tidak sistematis. Tapi kalau misalnya dia berurut bab 1, bab 2, bab 3, berarti dia berurut, sistematis ya. Jadi itu maksud dari sistematis, tidak boleh diganti-ganti tempatnya. Kemudian objektif. Jadi yang namanya karya ilmiah itu harus objektif. Dia tidak bisa berdasarkan perasaan si penulis. Contoh, kalau misalnya kita mau menilai si A, karena kita dekat maka kita kasih nilai bagus. Tapi kalau misalnya secara objektif, kita menilainya itu berdasarkan tugas-tugasnya, berdasarkan kepintarannya, berdasarkan keaktifannya, berdasarkan kesopanannya. Artinya itu baru yang namanya objektif. Jadi bukan karena ada sesuatu hal berdasarkan perasaan-perasaan kita sendiri. Ya, itu tidak boleh di dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian cermat, tepat dan benar. Kemudian tidak persuasif. Tidak persuasif itu artinya tidak ada ajakan-ajakan untuk orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, atau ajakan-ajakan untuk orang misalnya menyukai sesuatu atau membenci sesuatu, itu tidak ada. Di dalam karya ilmiah itu tidak ada seperti itu. Di dalam karya ilmiah itu hanya hasil pemaparan dari satu fakta yang udah diteliti. Oke, kemudian tidak emotif, jadi tidak ada perasaan-perasaan di dalamnya. Kemudian tidak mengejar keuntungan sendiri dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, salah satu contoh yang bisa kita jadikan sebuah karya ilmiah, contoh judulnya ya. Misalnya, pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi. Contohnya seperti itu. Oke, itu ada judul. Jadi kita mau melihat pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang biasanya D3 perpajakan itu ada 5 kelas, semenjak COVID-19 itu cuma 3 kelas. Itu kan masalah ya. Jadi itu bisa dijadikan satu penelitian, itu bisa dijadikan sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu seperti itu. Dia untuk menjawab penelitian itu harus dilakukan research ke lapangan. Kita harus turun ke lapangan, kita lihat di lapangan, kita teliti, kita wawancara orang-orang yang bisa diwawancara. Kita sebar kuesioner misalnya. Ya, itu namanya kalau karya ilmiah. Kemudian contohnya ada makalah, ada usulan penelitian. Kalau D3 ada laporan akhir. Kemudian kalau S1 ada skripsi, kalau S2 ada tesis, dan S3 ada disertasi. Kemudian metode. Kalau metode ini nanti kalian akan masuk di semester 4 tentang metode penelitian ya.
langsung saja. Oke. Ini nanti bisa dibaca mengenai manfaat. Kita langsung aja ke menulis karangan ilmiah ya secara umum. Jadi sistematika dan cara penyusunan laporan penelitian itu ada 3 yang penting, yaitu dia ada bagian pembuka, kemudian ada bagian inti, dan ada bagian penutup. Bagian pembuka itu dia ada judul, kemudian dia ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada halaman pernyataan originalitas, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Oke, tapi kalau untuk sebuah makalah tidak selengkap ini, dia cukup ada judul, kemudian ada judul, kata pengantar, sama daftar isi. Itu aja kalau untuk sebuah makalah ya, makalah sederhana. Kemudian untuk bagian inti, jadi setelah bagian pembuka dia ada bagian inti untuk karya ilmiah. Dia ada pendahuluan, ada teori, ada metodologi, ada hasil, dan ada simpulan. Pendahuluan ini isinya apa? Pendahuluan ini isinya kenapa kita memilih judul tersebut. Contoh judul yang kita tadi ya, pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi. Di pendahuluan itulah kita buat fenomena-fenomenanya. Yang biasanya 5 kelas jadi 3 kelas. Yang biasanya mahasiswa berbondong-bondong untuk masuk, sekarang tidak lagi. Jadi di pendahuluan, di fenomena itulah kita sampaikan apa masalah yang terjadi. Kemudian kalau untuk teori itu bisa kita gunakan teori-teori yang ada di buku-buku ataupun yang ada di internet. Kemudian metode, kemudian hasil itu hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Kalau metode kita skip dulu karena metode ini ada mata kuliahnya lagi di semester 4. Kemudian terakhir simpulan dan saran. Kalau untuk makalah tidak perlu selengkap ini sudah laporan akhir ya. Jadi kalau makalah itu cukup ada pendahuluan, ada landasan teori, dan pembahasan sama simpulan ya. Oke, kemudian ada bagian akhir. Bagian akhir itu ada daftar pustaka, ada lampiran, dan daftar indeks. Tapi kalau masih dia sekedar makalah, dia hanya ada daftar pustaka. Setiap karya ilmiah wajib ada daftar pustaka. Oke, kemudian yang kedua ada karangan ilmiah populer atau semi ilmiah. Artinya dia setengah ilmiah, setengah tidak ya. Jadi kalau yang semi ini dia ada fakta pribadi, terus ada juga pendapat dari si penulis. Jadi ditulis berdasarkan fakta pribadi dan faktanya itu disimpulkan secara subjektif. Gaya bahasanya itu bebas, ada melebih-lebihkan di dalamnya. Contoh, kita mau meresensi sebuah buku. Kita resensi satu buku. Buku ini kan ditulis biografi orang misalnya. Buku ini itu memang udah fakta, tapi kita masih memasukkan unsur-unsur yang ada di hati kita. Kalau kita senang berarti kita memasukkan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak senang, kita memasukkan hal-hal yang tidak baik. Biasanya seperti itu kalau karya semi ilmiah. Contohnya Universitas Pembangunan Pancabudi jumlah mahasiswanya menurun drastis. Itu salah satu contoh-contoh untuk karangan semi ilmiah. Itu contohnya ada artikel, ada editorial, ada opini, ada tips dan resensi buku. Ini bisa kalian lihat di koran-koran baik di digital maupun yang koran langsung ya. Terakhir ada yang non ilmiah. Kalau non ilmiah ini biasanya itu ada dongeng, cerpen, novel. Saya rasa kalian juga sudah tahu bahasanya itu bebas, isinya itu bebas. Yang penting tidak mengandung sara, ya. Asal tidak mengandung sara, boleh saja. Jadi bersifat imajinatif, apalagi situasinya didramatisir ya, bebas-bebas saja. Kemudian bahasa yang digunakan, kalau yang namanya karya ilmiah dia harus santun EYD-nya, harus santun pilihan katanya, kalimatnya, paragraf semua harus bagus. Tapi kalau karangan yang populer ataupun non ilmiah bebas. Kita mau menggunakan bahasa seperti apa namun tetap harus sopan ya. Oke, untuk tugas kita hari ini kalian harus buat satu resensi buku. Ambil satu buku atau jangan buku, satu cerpen aja, nanti saya kirim link cerpennya. Kemudian kalian resensi dari cerpen tersebut. Dalam resensi kalian harus buat kelebihan dan kelemahan dari apa yang kalian baca. Oke, gitu ya. Kemudian kalian harus buat sinopsis sedikit dari novel yang kalian baca tersebut. Oke, sampai di sini saja. Sekian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.